Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini, saya, Armila Nadia Kurniati, akan memberikan penjelasan mengenai salah satu Journal of Natural Product dengan judul Reassignment Struktur Ekinosulfon A dan asam ekinosulfonat A sampai D yang didukung oleh analisis fungsional densitas sinar X kristal tunggal dan teori fungsi densitas. Bagian pertama, abstrak. Dua senyawa bis indol alkaloid, ekinosulfon A dan asam ekinosulfonat B, telah diisolasi untuk pertama kalinya dari spons laut Australia Barat, Krela sp. Penelitian ini menggunakan difraksi sinar X kristal tunggal dari produk dekomposisi ekinosulfon A dan struktur reassignment berikutnya dari keluarga produk alami asam ekinosulfonat. Reassignment ini didukung oleh analisis data 1D dan 2D NMR, fragmentasi, dan kalkulasi DFT dari pergeseran 13C NMR. Pada penelitian ini, suatu senyawa bis indol alkaloid yang ditunjukkan oleh senyawa nomor 1 dan nomor 3 akan diubah menjadi senyawa 6 dan 8, di mana senyawa tersebut memiliki substituen yang berbeda dari struktur asalnya. Isolasi dan reassignment dari sulfur yang mengandung ekinosulfon A dan asam ekinosulfonat B diisolasi dari spons laut barat Australia, Krela sp. Asam ekinosulfonat D kemudian diisolasi melalui fraksinasi bioassay dari spesies Psammoklema dan diberi nama struktur nomor 5 berdasarkan fragmentasi MS-MS dan spektroskopi 1H-NMR dengan perbandingan literatur. Reassignment struktur ekinosulfon A dijelaskan menjadi struktur nomor 6, dan asam ekinosulfonat A sampai D dijelaskan menjadi struktur nomor 7 sampai 10. Struktur dari analisis data 1D dan 2D NMR, MS fragmentasi, dan studi dekomposisi didukung oleh analisis X-ray kristal tunggal dan teori densitas fungsional atau DFT dari pergeseran 13 CNMR. Pada gambar berikut, setiap nomor dari senyawa memiliki substituen yang berbeda dengan struktur dasar yang sama. Hal inilah yang membedakan senyawa satu dengan senyawa yang lain. Analisis HPLC DAD-MS menunjukkan rangkaian kromofor aktif UV dengan spektrometri massa yang menunjukkan karakteristik distribusi isotop 1:2:1 dari senyawa yang dibrominasi. Purifikasi senyawa dilakukan menggunakan semi-preparatif HPLC fase terbalik, kemudian ditentukan oleh HRMS dan data spektroskopi NMR menghasilkan senyawa yang baru. Di antaranya yang pertama yaitu bis 6 bromo 1H indol 3-il metanon atau senyawa nomor 11 dan metil 2,2 bis 6 bromo 1H indol 3-il 2 metoksiasetat atau senyawa nomor 12. Namun, berdasarkan pengamatan NMR dan HRMS yang didukung oleh difraksi sinar X kristal tunggal, produk dekomposisi nomor 11 ini dikonfirmasi sebagai bis 6 bromo 1H indol 3-il metanon yang ditunjukkan pada gambar berikut. Tidak seperti ekinosulfon A yang diamati terurai menjadi senyawa 11 perlahan seiring waktu, asam ekinosulfonat B dengan mudah membentuk produk dekomposisi simetrisnya setelah diisolasi. Perbedaan reaktivitas dari dua senyawa kemungkinan disebabkan oleh azafulvenium desulfinasi yang terstabilkan dalam asam ekinosulfonat dengan jalur desulfonasi standar senyawa aromatik untuk ekinosulfon A. Ekinosulfonic acid B desulfonasi diisolasi sebagai padatan violet yang mencolok, diproduksi melalui konsentrasi larutan fase gerak HPLC asam yang mengandung senyawa 12. Data HRMS dari senyawa 12 menunjukkan rumus molekul yaitu C20H16Br2N2O2. 1HNMR senyawa menunjukkan 5 lingkungan proton yang berbeda dan menunjukkan adanya suatu disubstitusi simetris bis indol dengan dua puncak doblet pada daerah 7,52 dan 7,34 yang menunjukkan adanya brominasi pada posisi C nomor 6 dari indol. Seperti yang ditunjukkan oleh gambar berikut. Teknik analisis organik yang digunakan pada penelitian ini diantaranya adalah yang pertama, spektrum UV-Vis pada spektrometer UV-Vis Euclidean Curie 60.
kemudian spektrum inframerah yang direkam menggunakan ATR pada Perkin-Elmer FTIR spektrometer, spektrum NMR yang direkam pada spektrometer Bruker Advanced 500 MHz dan spektrometer Bruker Advanced 600 MHz. Kemudian ada HRMS yang dilakukan dengan APCI atau ESI menggunakan leucin enkefalin sebagai kalibran internal. Yang terakhir adalah HPLC semi-preparatif dan analisis yang dilakukan dengan menggunakan sistem Agilent 1200 HPLC dengan detektor diode array atau DAD dan pengumpul fraksi. Reaksimen ekinosulfan A menjadi senyawa 6 dan asam ekinosulfanat A sampai D menjadi senyawa 7-10 didukung oleh perbandingan pergeseran eksperimental 13 CNMR ekinosulfan A dan asam ekinosulfanat B dengan perhitungan DFT untuk struktur 1 dan 6 serta untuk struktur 3 dan 8. Pergeseran kimiawi yang dihitung dan eksperimental dari data 13 CNMR menggunakan pelarut CD3OD menunjukkan adanya kecocokan antara pergeseran kimia yang dihitung dan eksperimental untuk struktur senyawa 6 dan 8. Struktur nomor 3, 6, dan 8 ditunjukkan oleh gambar berikut. Berikut ini adalah data tabel eksperimental dan perhitungan DFT 13 CNMR dari ekinosulfan A pada struktur 1 dan 6. Tabel berikut adalah data tabel eksperimental dan data perhitungan DFT 13 CNMR dari asam ekinosulfanat B dan struktur 3 serta 8. Proses ekstraksi dan isolasi. Sebanyak 125 gram sampel diekstraksi semalaman dalam pelarut metanol sebanyak 3 kali 1 liter. Kemudian dikeringkan, divakum, dan dielusi menggunakan sistem pelarut gradient. Pemisahan fraksi 20% metanol dilakukan dengan HPLC fase terbalik semi-preparatif dalam kondisi asam yang diikuti dengan penguapan eluen di bawah tekanan tereduksi pada suhu 40 derajat Celcius, di mana menghasilkan senyawa nomor 12 sebagai padatan ungu dan senyawa nomor 6 yang teramati dapat terurai menjadi senyawa nomor 11 selama periode 2 bulan. Proses reseparasi 20% metanol dengan HPLC fase terbalik semi-preparatif dengan cara yang sama akan menghasilkan senyawa nomor 8 dan senyawa nomor 6. Data kristalografi sinar X. Dari larutan metanol, diperoleh senyawa 11 sebagai jarum tak berwarna. Data kristalografi dikumpulkan pada difraktometer menggunakan radiasi CUK-alpha dengan lambda 1,54178 angstrom yang diikuti dengan penerapan LP dan koreksi absorpsi. Perhitungan DFT. DFT atau teori fungsional kerapatan adalah metode pencarian energi menggunakan kerapatan muatan. DFT menggunakan persamaan konstan yang merupakan persamaan numerik dari persamaan Schrödinger. Molecular Mechanism Conformational Searching atau MMFF dilakukan pada setiap molekul menggunakan Spartan 16 dengan konformer maksimum 1000. Kemudian dioptimalkan dalam fase gas menggunakan B3YLP fungsional dan 631GD basis set menggunakan perhitungan DFT di Gaussian 09 dan dikonfirmasi dengan memverifikasi adanya frekuensi getaran negatif. Aplikasi penemuan senyawa bahan alam. Senyawa hasil reaksimen dari senyawa ekinosulfan A dan asam ekinosulfanat B dapat diaplikasikan sebagai senyawa antibakterial. Namun, senyawa-senyawa ini tidak dapat digunakan sebagai antiparasitikal, di mana senyawanya tidak dapat berperan untuk mencegah tumbuhnya parasit dalam suatu zat. Kesimpulan, pada penelitian ini, senyawa ekinosulfan A dan asam ekinosulfanat B diisolasi dari spons laut barat Australia yang termasuk dalam genus Chrella. Investigasi analitik terhadap senyawa ini menghasilkan struktur baru dengan reaksimen senyawa turunannya menghasilkan 4 produk alami, yaitu struktur 6 serta 8-10 dan satu kemungkinan artefak pada struktur nomor 7 yang telah dipublikasikan hingga saat ini. Demikianlah penjelasan dari video ini. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat. Terima kasih untuk teman-teman semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.